ngereok mulu, bismillahirrahmanirrahim. Ngeroyok mulu. Alisnya mengkereng. Alisnya mengkereng. Kakak masih cantik banget sih, makasih sayang. Jangan dong, Awet Masya Allah, muda pun. tabarakallah nih. Oh, Masya Allah, tabarakallah gitu. Tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Sister Hong kalau dia nggak profesional, kita datengin itunya. Kita datengin saksi-saksi yang membingungkan dia kalau dia nggak profesional. Kalau dia kayak kemarin marah-marah, ledek-ledek, harus profesional. Kalau profesional, kita keluarkan jurus-jurus jitu. Ngefans banget sama Bunda dari dulu, makasih sayang. Sayang iya. Sister Hong rambut baru. Kayaknya mungkin dia mungkin mau penampilan lebih segar. Kan udah mau jadi artis. Iya, biar makan malam badannya. Iya, kalau makan malamnya aku nggak pakai nasi sayang. Aku makan nasinya siang. Masih ada saksi JPU minggu depan, ditanya. Masih sayang, 7 orang lagi malah, 7 orang lagi. Kok dibilang Sister Hong sih bun? Lihat aja mirip nggak? Makan apa sih Mi? Roti. Aku baru bakarnya di air fryer untuk ngambil garing-garingnya. Terus aku colok-colok sama ini selai serikaya. Gitu sayang. Surabaya hadir, hai Surabaya. Sekarang Dora Hong. Baru balik sayang, baru balik. Tadi aku sama suamiku sore tadi kan habis live jalan makan ke mall. Terus tadi rencananya mau nonton film apa yang kemarin ditonton? Itu Panggilan dari Kubur. Mau nonton film itu, tapi ternyata anakku sudah nonton, jadi nggak jadi. Jadi kita balik habis makan. Ya kalau mengenai Nepos ya, dia ngomong terus. Dia itu aku lihat penggiringan. Tadinya kan dia mau pakai buzzernya tuh si Werewolf Sahrul, ya kan? Dia mau sok-sok cantak gitu bahwa dia nggak turun tangan. Dia memakai buzzernya Sahrul. Tapi setelah dia lihat-lihat, tapi nggak ada yang sekelas Sahrul. Jadi dia turun tangan sendiri karena dia merasa dia sudah ertongnya. Jadi setiap apapun tingkah dari Niki, dia akan membahas. Itulah buzzer seutuhnya. Buzzer seutuhnya karena dia merasa dia ertongnya. Dia ertongnya, setiap ada apapun yang di masalah Niki dia membahas. Karena dia merasa tidak ada yang selevel dari Sahrul. Katanya dia memakai Sahrul jadi speakernya. Tapi Sahrulnya masih di dalam, dia jadi sendiri gitu. Ya, karena terutama dia paling tidak mau kalau Niki itu bebas, paling tidak mau. Kalau yang lain mungkin agak-agak ini, tapi kalau dia paling tidak mau. Aku gak ngerti kenapa harus targetnya Niki maskap. Targetnya Niki nggak boleh keluar. Jadi dia tetap. Jadi inti dari persidangan, kan kita di persidangan nggak boleh live ini. Jadi kan kepotong-potong kalian tahu kan. Jadi inti dari persidangan dia iniin, dia omongin seolah-olah tahu, seolah-olah bener. Dengan biasa dengan memuji-muji setinggi langit dirinya.
Padahal kita tahu selama ini kita nggak tahu siapa dia. Kalian nggak tahu siapa dia selama ini kalau bukan dari Nikita Mirzani. Kasihan Nikita orang baik bunda, iya betul. Kan sudah lewat juga. Saya selalu kata iya sayang, makasih. Makan apa bun? Aku makan roti dicocol sama serikaya. Bunda sayangku, nepos itu sopo. Udah kamu nggak usah tahu sayang, ntar kamu rep-repan. Orangnya makin sini makin aneh, ya betul. Dia kalau pakai duka lara dari zaman dulu, aku udah dengar dari zaman dulu, dari kalian belum tahu aja, dari zaman dia ambil misuanya ini dari Cirina, itu sudah memakai duka lara. Misuanya ini kan misua Cirina kan yang di Bali sana. Nikah Adila nggak pernah tuh main duka lara, yes betul. Kan kalau nikah Adila kan prestasi, kalau nepos kan apa, prestasinya nggak ada. Prestasinya apa? Kalau dia tuh sekarang udah bingung. Zaman dulu kan dia sok-sok elegan gitu kan, sok-sok elegan gitu. Sekarang udah nggak ada yang suruh-suruhnya. Dia terus sendiri, dia kan juga harus bertanggung jawab karena dia yang dalangnya kan dia. Seperti kata Niki kan, dalangnya dia, jadi dia harus bertanggung jawab. Gitu, nggak sampai tengah jalan, harus bertanggung jawab lah untuk ini, untuk menyelesaikan sampai Niki nggak keluar. Sebenarnya ya itulah, makanya kita ngeri ya say. Kalian juga harus hati-hati milih teman ya. Milih teman kan harus hati-hati. Teman kalian sendiri yang akan menikung kalian, teman kalian sendiri yang akan memaksakan kalian. Harus hati-hati. Mbak kenalnya sama Nikah Adila kan? Kenal sayang. Mbak kenalnya. Ternyata Tessa ibu itu suami saya. Prestasinya anak durhaka, iya. Jadi aku juga apa ya, udah agak ini ya, ngelihatnya muya gitu ya, muya gitu liatnya. Apa-apa diomongin, apa-apa katanya pengusaha, nggak punya waktu. Kemarin kan nggak punya waktu untuk ngeladenin pengusaha. Sekarang ketahuan kan, pengusaha alu-alu Bandung. Tadi pagi saya lihat bunda cocok pakai maca itu. Iya nih, nyaman nih, aku lihat, aku nyaman pakai kacamata ini. Itu saya. Makasih, izin tanya nepos singkatan dari Nenek Pansos. Itu dulu yang ngasih nama adalah kelompoknya Sahrul waktu masih waktu masih zaman-zamannya waktu itu. Karena kan dia pansos, jadi Sahrul tahu dia tuh pansos ke Niki, makanya namanya Nenek Pansos. Bunda cantik, RG itu bukan dokter, betulkah? Nah, aku nggak tahu. Tapi kalau aku lihat di mana, di Dikti ya. Iya. Di Dikti ada namanya, gitu. Ada namanya dia di Dikti. Ya aku nggak mau ini ya apa informasi yang nggak salah ya. Coba lihat di Dikti deh kalian. Coba kalian lihat di Dikti deh sayang. Nepos duta miring, iya. Bunda punya anak berapa? 1 saya. Kenal siapa? Nek siapa? Kenal
suaminya aja yang bukan. Nah, aku nggak tahu kalau suaminya, karena kan kalian lihat nggak, bukan suaminya dulu menyekolahkan dia. Suaminya menyekolahkan dia, sehingga suaminya keluar dari kampusnya, gitu kan ceritanya ya, gitu kan. Nanti ribut lagi sama Niki Bul ya. Insya Allah enggak. Dunia terbalik, Nepos temen 5 tahun jadi musuh. Mbak Tessa dulu musuh, malah jadi garda terdepan bantu nih ya, karena ya nggak ada enaknya. Musuhan itu 5 tahun tuh nggak ada enaknya sayang. Aura kita pun nggak bagus karena kita memendam sakit hati, memendam kebencian kepada orang. Nggak bagus auranya lagi. Aku pikir juga anak-anak juga udah gadis, kayak Loli udah gadis, anak aku udah gadis, buat apa gitu kan. Nggak baik juga tuh. Niki juga aku lihat selama ini Niki itu, waktu aku kan lagi berantem sama Niki, Nepos tuh belum masuk, itu masih seru-seruan loh. Kita tuh sindir-sindirannya tuh seru-seruan, lucu-lucuan, nyindir tapi lucu, seru. Begitu Nepos masuk udah lain Nikinya, nyerangnya itu udah main nyerang ke anak, nyerang ke segala macem. Udah nyerangnya itu udah nggak seru-seruan lagi sejak Nepos masuk bergabung ke dia. Udah aku lihat kok kayak gini ya gitu. Itu yang bikin aku makin marah, makin sakit hati gitu. Karena ya aku tahu, oh berarti ada si dia di samping, ada Nepos. Karena sebelum ada Nepos lucu-lucuan, kalian mungkin bisa lihat deh jejak digital di YouTube banyak tuh. Sebelum ada Nepos masuk, itu masih kita seru-seruan, itu masih lucu serang-serangannya. Tapi begitu Nepos masuk, disitulah apa ya, serangannya itu udah bukan Niki banget gitu. Udah kayak udah kayak gitu deh. Itu makanya aku bilang ini sebenarnya yang ngajarin Niki itu ya, karena kan berapa kali Nepos bilang kan, dia itu apa ngomongan saya dia pasti ikut. Kalau saya ngomong A dia A, kalau ngomong B dia ngomong B, saya ngomong stop dia stop. Nah disitu aku lihat, oh berarti ini diajarin sama dia ini. Jadi cara berantemnya Niki sama aku tuh udah nggak ini banget, udah nggak asik. Katanya halo, salam dari Turki ya, Turki. Nepos mengani domba ya bun. Iya, dulu dia kan masih pakai tangannya Niki gitu loh, untuk menghajar siapapun masih pakai tangannya Niki. Nah kemarin pakai tangannya Sahrul nggak ada pakai tangan siapa? Miss Gosong itu suka blunder. Miss Gosong suka blunder kan. Miss Gosong suka, apalagi nggak sekelasnya inilah, Miss Gosong suka blunder. Terus sekelasnya sendiri aslinya dari dulu tuh memang dia, tapi dia memakai tangan orang. Jelas dong, ibunya aja dijahatin ya. Nauzubillah min dzalik ya. Seorang ibu itu adalah seorang, kalau tanpa ibu kita tidak ada di dunia ini. Kemarin pakai tangannya Ayu ya, ternyata Ayu tidak mau langsung klarifikasi ya, karena aku kenapa dia masuk ke si A, karena dia masuk ke si Lisa kan nggak bisa. Lisa membocorin dia masuk, jadi dia masuk ke si A. Si Pendes keluar lagi, aduh itu sama deh ya, sama deh. Semua juga bisa ngomong apa yang dikatakan Pendes, kalian pun bisa ngomong segala macam. Bukan dia aja yang bisa, kita pun bisa gitu loh. Pakai pikiran gitu untuk nyerang orang itu. Kalau dia kan merasa dirinya paling hebat. Ya maklum ya mas, apa ya, bebong ya. Tapi banyak bebong yang pintar kok. Ini bebongnya nih kelewatan. Ya kan dia kan di beyong saya.
Mam, Kak Niki bisa bebas nggak ya? Kalau bisa bebas sudah pasti bisa bebas. Tapi kita lihat bebasnya cepet apa gimana gitu ya. Kita doain aja semoga bebas demi hukum. Ya kalau aku sih doanya semoga bebas demi hukum supaya tidak terbukti melakukan pemerasan, ada TPPU tidak terbukti. Semoga begitu. Karena gini, setahu aku gini. Kalau jika kan tidak di sini kalau dibilang kan di sana bilang teriak-teriak bahwa pelapor adalah korban, ya kan teriak-teriak pelapor adalah korban pemerasan, korban ini. Sekarang aku tanya, kalau misalnya pelapor benar seperti yang diomongin Niki, dia merugikan banyak orang karena menjual overclaim, itu dikatakan korban secara dia keuntungannya sudah banyak banget dari yang dia jual overclaim. Dari mana letak korbannya gitu loh, kalau dia bilang merasa dirinya korban. Ini saksi dari D didatangkan, iya betul, D datang kemarin. D rencananya dulu D tuh hari kedua, habis dari RG rencananya tuh D hari kedua. Tapi aku lihat ada rasa khawatir atau gimana, dia nggak maju. Tapi ini mungkin si Dalang, kalian tau lah si Dalang mungkin ngomong, ngebujuk segala macam ngejamin, jadi si D maju lagi kayak Kamis ini. Tapi kita lihat aja. Sampai saat ini mereka belum melihat saksi-saksi yang memberatkan Nikita, belum ada. Mereka melihat belum ada saksi-saksi yang memberatkan Nikita dengan tuduhan, dengan pasal yang ditetapkan. Itu belum. Aku kan mengikuti dari awal ya. Belum ada aku lihat saksi-saksi yang memberatkan dari pihak Niki, gitu. Dengan tuduhan dengan LP 369 dan TPPU itu belum dapat. Jadi mereka berusaha untuk dapat, mungkin dia hadirkan D ini. Gitu, karena ada kita lihat yang apa yang beredar, yang ini yang beredar dengan wawa yang beredar kan. Gitu, salam dari Malaysia ya. Minggu depan, betul D. Dalam nggak ada yang bela. Yang mau bela siapa? Dia suka blunder kata-katanya. Saya tidak akan membela terdakwa karena terdakwa itu kan sudah terbukti bersalah. Kalau saya membela terdakwa, kalian mau membela terdakwa itu nanti anak-anak kalian tingkahnya mirip terdakwa. Tuh udah ngomong terdakwa ya. Dia membela terdakwa sebelah dari kasusnya Loli. Coba. Jadi nggak sinkron kata-katanya itu. Bun baca DM aku ya, kenapa? Ini namanya Nikita Mirzani Mawali. Kenapa sayang? Cepat bebas ya Kak Amin. Minggu depan iya bener deh Ike. Pikiran abah bersama cari uang dengan cara yang salah biar uang selama iya, makanya di sini dibilang korban dari Niki, korban dari pemerasan. Nah, jika yang diomongin Niki benar dan jika nanti terbukti benar bahwa menjual barang-barang overclaim dan merugikan banyak orang, itu tidak ada korban namanya. Tidak ada namanya korban. Tesa, gue ada yang nawarin jadi buzzernya sebelah. Oh, Masya Allah. Terus, semoga kebenaran berpihak. Iya. Setiap sujudku doaku selalu untuk Niki bebas, amin. Dia nggak diperas, dia malah memperbaiki produknya. Katanya awalnya mengkhianati Niki masih masa uangnya. Awalnya, iya waktu Niki yang bermasalah dengan saudara Dito di Serang, Banten. Nah, yang mana kan kita dengar dari Niki ya, yang mana bahwa waktu itu Dokter O memberi Niki 200 juta ya. 200 juta
dan sampai ke tangannya Niki 30 juta gitu. Waktu di Banten, dokter O ngasih untuk Niki 200 juta melalui dia, dan sampai ke tangannya Niki 30 juta. Jadi 170 jutanya kemana nggak tahu deh. Minggu depan deh sama siapa ya jadi saksi? Ada saksi ahli juga sih. Siapa yang nilep uangnya Bun? Kan Niki marah sama dia, sama si Nepos. Uangnya dokter Oki 200 sampai ke tangannya Niki 30. Itu zaman masih percaya banget tuh Niki tuh. Nah, itu apa namanya? Kalau dititipin, kalian nitipin uang ke orang ini, tolong ya titip ya, kasihkan ya ke si A ya, dititip tuh 200 juta itu sama kalian, dikasih ke si A 30 juta, itu namanya apa? Niki itu bener, bukan marah soal duitnya, tapi caranya. Niki merasa gini, gue itu di penjerong, masih di dalam. Katanya lu peduli sama gue, katanya lu kakak gue, katanya lu sangat peduli sama gue, tapi kenapa uang titipan orang nyampenya ke gue itu cuman berapa persen? Itu yang Niki kecewa. Nah, itu asal muasalnya. Ditambah tuh Niki bilang lagi, Niki beli rumah yang dia jualkan, dipikir Niki diskonnya gede dong, Niki udah promosiin segala macam, ternyata diskonnya 10 juta. Beda dengan Nafafak. Kemarin itu kesaksian dari Nafafak itu benar-benar membuka mata Hakim dan mata para jaspek. Karena dengan uang yang diributkan selama ini, dengan uang 4M yang diributkan selama ini, itu tidak sebanding dengan endosnya Niki di Nafafak yang 10M. Jadi Nafafak kemarin itu kesaksian dari developer itu sangat menguntungkan ke Nikinya. Itu maksud dong sayang. Katanya Nepos orang beli rumah di dia potong sampai 500 juta. Nggak mungkin. Kalau itu nggak mungkin banget. Tidak mungkin banget. Kan Niki adik-adikannya, Niki aja kan Niki ngomong, gue aja dikasih cuma 10 juta diskon, padahal gue udah promosiin segala macam. Gak mungkin banget. Kalau dia ngomong kan bisa aja dia bilang, orang beli rumah gak usah diskon 500 juta deh, gue kasih free, bisa aja, karena namanya ngomong bisa aja. Mau ngomong apa juga bisa bisa aja, mau ngomong apapun, mau ngasih 100% kah endorse atau diskon, mau 500 juta kah, apa 1 miliar kah, bisa aja, namanya ngomong. Suaranya kadang pulang kadang kenceng. Ini aku udah dekat banget loh sama handphone. Kak, suaranya hilang, masa sih? Jangan pakai ketawa. Soalnya kalau nggak pakai ketawa, nanti AI-nya di sini ngeband. Makanya aku pakai ketawa. Aku diajarin lagi nih. Kemarin aku diajarin pakai keranjang kuning. Sekarang aku diajarin lagi pakai ketawa. Gitu. Aku juga pakai ketawa. Itu
Suara bunda hilang-hilang. Masa sih? Jelas kok, jelas. Setiap